warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah hasil diskusi yang berkaitan dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Sebelumnya, perkenalkan Ibu Fasilitator Pendidikan Guru Penggerak kami, yaitu Ibu Insinyur Samsiah Wahyuningsih, SAG MPD, beliau Kepala SMP Negeri 30 Malang. Dan juga Bapak Ibu pengajar praktik kami, yaitu Ibu Hena Retnowati SPD, guru di SMK 6 Jember, dan Bapak Sunarto SPD, guru di SMP Negeri 2 Sumber Baru. Dan inilah tim kami, tim hebat kelompok 2, saya Titin Indrawati, guru matematika SMA Negeri 2 Tanggul, dan rekan saya Reni Martiastuti, guru matematika SMP Negeri 1 Tanggul, serta Ibu Siti Junaidah, guru agama SD Negeri Bangsal Sari 03. Mari kita simak apa kekuatan, nilai, dan peran guru penggerak pada masing-masing calon guru penggerak. Yang pertama, saya Titin Indrawati, kekuatan nilai guru penggerak adalah berpihak pada murid dan kolaboratif. Kekuatan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan murid. Sedangkan Ibu Reni Martiastuti SPD, kekuatan nilai guru penggeraknya 1. Berpihak pada murid, 2. Kolaboratif. Sedangkan kekuatan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang ketiga, Ibu Siti Junaidah, kekuatan nilai guru penggeraknya berpihak pada murid dan kolaboratif. Kekuatan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran dan inovatif. Mari kita simak nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Guru penggerak memahami siswa serta menyediakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk siswa. Mandiri. Guru penggerak mampu memotivasi dirinya untuk mengembangkan dirinya dengan belajar dan memulai perubahan. Reflektif. Guru penggerak yang reflektif tidak hanya berhenti pada rencana tindakan, tetapi juga melakukan perbaikan yang diperlukan. Nilai-nilai guru penggerak 1. Kolaboratif. Guru penggerak mampu membangun rasa saling percaya dan saling menghargai, mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran setiap individu di sekolah. Inovatif. Guru penggerak senantiasa memunculkan ide atau gagasan yang tepat guna. Selanjutnya, peran guru penggerak. 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. 2. Mendorong kolaborasi. 3. Menjadi coach bagi guru lain. 4. Mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency. 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Nilai dan peran guru penggerak yang kami pilih adalah berpihak pada murid dan mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency. Dari nilai dan peran guru penggerak, kami mempunyai rencana kegiatan, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan, topik mengubah sampah menjadi karya. Gaya hidup berkelanjutan mempunyai definisi, yaitu suatu pola hidup yang mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk mendukung kesejahteraan jangka panjang. Gaya hidup berkelanjutan bagi peserta didik itu untuk memahami dampak aktivitas manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang, terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun di lingkungan sekitarnya. Peserta didik juga membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan. Mari kita lihat rencana dan rincian kegiatan sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak yang diterapkan di sekolah. Yang pertama yang dilakukan adalah tes diagnosis. Tes diagnosis di sini untuk mengidentifikasi gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Kegiatan yang kedua yaitu pengenalan sampah. Peserta didik diberikan materi tentang sampah dengan menggunakan video pengenalan sampah dan mempraktekkan memilah sampah, kemudian
kemudian membuang sampah sesuai tempatnya. Nah, dari sini peserta didik setelah mengetahui macam-macam sampah, maka kita ajak keluar untuk mencari sampah dan kemudian memilah sampah serta membuang sampah tersebut ke tempat sampah yang sesuai dengan penggunaannya. Jika memang itu sampah plastik, maka bisa dibuang ke dalam tempat sampah yang menunjukkan bahwasanya sampah itu merupakan sampah anorganik. Jika sampah yang menunjukkan sampah makanan, itu bisa dibuang pada sampah yang menunjukkan tempat sampah sebagai sampah organik. Kegiatan yang ketiga, mengenal pentingnya mengolah dan memanfaatkan sampah dengan 3M. Yang pertama, bisa bekerja sama dengan bank sampah atau komunitas peduli untuk menyampaikan tentang pentingnya mengolah dan memanfaatkan sampah. Yang kedua, mencari informasi di internet tentang dampak sampah, mengolah dan memanfaatkan sampah dengan panduan guru dan tim P5. Dari sini, siswa bisa menjadikan sampah menjadi suatu karya yang indah. Kegiatan yang keempat yaitu merancang dan membuat produk daur ulang sampah. Yang pertama, membuat produk dari sampah organik, yaitu bisa dijadikan sebagai pupuk organik cair. Dan yang kedua, bisa membuat produk dari sampah anorganik itu menjadi produk yang berharga, misalnya seperti bunga, vas, baju, atau yang lainnya yang terbuat dari botol atau gelas plastik. Kegiatan yang kelima yaitu memaparkan hasil karya dan umpan balik. Yang pertama, murid memaparkan hasil karyanya dan langkah-langkah membuatnya. Dari sini kita melakukan presentasi terhadap siswa sehingga siswa dapat memaparkan langkah-langkah cara pembuatannya serta bisa menyampaikan perasaan saat membuat karya tersebut. Nah, dari presentasi tersebut, guru dan murid dari kelompok lain bisa memberi umpan balik untuk mengapresiasi hasil kerja murid. Dan jika masih ada yang kurang maksimal, murid diberi kesempatan untuk memperbaiki. Kegiatan yang keenam yaitu mengadakan gelar karya dan refleksi. Yang pertama, semua karya murid dipajang sebagai bentuk penghargaan sehingga bisa dilihat oleh orang tua yang diundang untuk mengapresiasi hasil karya murid tersebut. Dan setelah gelar karya, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran tentang sampah dan gelar karya yang diadakan. Dari pemaparan yang sudah dilakukan oleh kelompok kami, maka beberapa hal yang bisa disimpulkan, yaitu satu, bahwa sebagai calon guru penggerak harus memiliki nilai dan peran guru penggerak untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran. Dua, seorang guru penggerak harus selalu inovatif dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ketiga, bahwa kegiatan P5 ini adalah merupakan sebagai program yang memfasilitasi bagi murid untuk berinovasi dan kreatif serta membentuk karakteristik baru dari siswa. Dalam sesi diskusi, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok lain yang bisa kami rangkum sebagai berikut. Pertama adalah tentang tema yang terdapat dalam program kegiatan P5, baik itu di jenjang SD maupun di jenjang SMP. Jenjang SD tema P5 lebih sedikit. Di jenjang SMP ada beberapa tema tambahan. Dengan teknis pelaksanaan program kegiatan P5 di SD, kami melakukan kesepakatan dan pemetaan mana tema yang menjadi prioritas yang akan dilaksanakan pada semester tersebut atau pada tahun pelajaran tersebut. Sedangkan di jenjang SMP ada beberapa tema yang harus diselesaikan di awal. Contoh, 3 tema yang harus selesai di awal dan 2 tema yang bisa diulang di semester atau di kelas 9. Refleksinya semuanya. 1. Menguatkan nilai guru penggerak yang berpihak pada murid dapat kita pahamkan dengan beberapa pertanyaan yang mendasar, yaitu apa yang murid butuhkan.
kedua, apa yang bisa kita lakukan agar suasana belajar dan proses pembelajaran menjadi lebih baik. Dan ketiga, bagaimana kita sebagai guru penggerak bisa membuka lebih banyak kesempatan bagi murid untuk mewujudkan dunia yang mereka idamkan. Refleksi yang kedua adalah kita harus memaksimalkan peran sebagai guru penggerak dalam mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, yaitu dengan mampu memunculkan karakter baru dari murid. Di akhir kegiatan presentasi, Ibu Samsiah Wahyuningsih selaku Ibu Fasilitator memberikan penguatan bahwa dalam presentasi kelompok 2 ini telah menemukan gaya baru dalam menguatkan nilai dan peran sebagai guru penggerak dengan memunculkan program kegiatan P5 yang bertema hidup berkelanjutan, mengubah sampah menjadi karya, adalah sebuah contoh kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid, serta diharapkan bisa membentuk kepemimpinan murid dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Refleksi jika menjadi kepala sekolah atau pengawas. Seandainya menjadi kepala sekolah, saya akan membangun kolaborasi baik klasikal maupun individual dengan wawan hati, yaitu berbicara secara individual pada guru untuk lebih mendalami masalah yang mungkin dialami pada guru. Menghimbau pada guru untuk mengubah mindset diri sebagai murid agar bisa lebih memahami kebutuhan murid, memberikan pemenuhan terhadap segala hal yang merupakan hak murid, baik dalam proses pembelajaran ataupun hak lain sebagai manusia merdeka dalam ruang lingkup sekolah. Seandainya menjadi pengawas, yang saya lakukan adalah memonitoring dan melakukan pendampingan terhadap terlaksananya program dan tindakan aplikatif sekolah dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, melakukan monitoring dan pendampingan terhadap peran kepala sekolah sebagai agensi diri dalam melaksanakan tugas sesuai tupoksi dan kode etik. Terima kasih. Demikian pemaparan dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.